Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan bagian kedua tentang babul udhiyah, yang mana bagian kedua ini beda lagi dengan bagian yang pertama. Kalau kemarin bagian pertama menerangkan keistimewaan atau fadilah daripada penyembelihan hewan kurban, maka untuk selanjutnya di bagian kedua ini saya akan menjelaskan secara garis besar babul udhiyah versi ahli fikih. Yang dimaksud dengan udhiyah itulah kurban. Kenapa itu hewan kurban dinamakan udhiyah? Karena memang disembelihnya pada waktu sholat duha. Di bahasa Arabnya kurban itu adalah udhiyah. Juga kenapa kurban itu dinamakan udhiyah versi bahasa Arab? Karena memang disembelihnya pada hari raya Idul Adha. Di sana ada dua versi. Apa takrifnya daripada kurban tersebut? Ismun lima yudbahu minan ni'am, asal minan ni'am, yaitu suatu binatang yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan pada hari raya hari Tasyrik yang 3, taqarruban ilallah, tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disingkatnya, yang dimaksud hewan kurban adalah binatang sapi, kerbau, kambing, domba atau unta yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji, karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada persyaratan-persyaratan tertentu. Ya, adakah pertanyaan misalkan, ya, bagaimana misalnya kalau seseorang melaksanakan kurbannya itu dengan duit? Karena ibadah kurban ini ibadatun tata'allaqu bil hayawan, ibadah yang berhubungan dengan binatang, maka harus dengan binatang. Maka sesuai dengan tarifnya, ismun lima yudbahu minan ni'am, suatu binatang yang disembelih. Nah, berarti apabila seseorang ini merubah hukum yang sudah ada. Saya mah ini daripada misalkan menyembelih hewan kurban bau misalkan, apalagi kambing, sama duit aja tetangganya dengan niat kurban, itu tidak sah. Kenapa? Itu bukan ni'am, bukan binatang, tapi dengan uang, itu tidak sah. Juga di sini masalah kurban, ada juga yang menanyakan, apakah kita misalkan ada istilah kurban arisan? Ya, kurban arisan yang pertama tahun ini itu kurang sah. Karena apa? Yang sah itu adalah orang yang mengadakan kurban harus hasil daripada arisan orang yang terakhir. Kenapa? Sudah tidak punya utang lagi. Nah, jadi ketika seseorang menyembelih hewan kurban, ini duitnya hasil arisan. Yang pertama itu kurang sempurna, tidak sempurna. Apa? Karena apa? Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan kemampuan seseorang kecuali atas kemampuannya. Jadi kalau misalkan ada di anak-anak sekolah, anak-anak murid-murid sekolah misalkan mengadakan iuran sumbangan untuk misalkan membeli seekor sapi. Nah, lalu kebetulan terbeli misalkan 3 ekor sapi karena hasil sumbangan daripada 2.000 orang murid. Maka kalau diniati kurban itu tidak boleh, tidak sah. Karena apa? 1 ekor sapi cuma 7 orang.
1 ekor kambing cuma cukup kurban untuk 1 orang. Lain lagi begini, misalkan kalau di suatu sekolah, misalkan di suatu sekolah, di suatu yayasan, muridnya rame-rame misalkan mengumpulkan uang sehingga terkumpul dana misalkan sekian puluh juta, terbeli misalkan 10 ekor sapi. Berarti 10 ekor sapi itu, sedangkan muridnya ada 2.000 orang. Itu kalau 2.000 orang mau niat kurban itu tidak sah, kecuali muridnya begini. Ada muridnya misalkan yang istilahnya mengerti tentang silsilah masalah kurban. Kita sudah terbeli 7 ekor sapi, 10 ekor sapi misalkan. Kebetulan tenaga pengajar di yayasan ini ada 70 orang. Misalkan ini cukup 10 ekor sapi untuk 70 orang guru. Maka kata murid tersebut, hasil daripada infak pungutan untuk membeli sapi untuk disumbangkan kepada guru-gurunya. Maka setelah diterima oleh guru-gurunya, maka guru-gurunya berniat untuk menyembelih hewan kurban. Itu berarti yang sah adalah guru-gurunya yang telah dikasih oleh murid-muridnya dana pengumpulan anak sekolah tersebut. Itu jangan sampai 1 sapi yang niat kurbannya itu sampai misalkan 11 orang, bahkan 20 orang, tidak sah itu. Maka di sini salah satu persen pada penyembelihan yang pertama kaunuha minani'am, harus dengan. Yang kedua, disembelihnya itu pada hari raya Idul Adha tanggal 10 bulan haji, dan pada tanggal 11, 13 hari tasrek. Persyaratan daripada penyembelihan hewan kurban taqarruban ilallah, semata-mata untuk karena Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada misalkan orang memberikan sapi, memberikan misalkan domba hanya untuk misalkan menarik massa. Untuk ini, maka itu tidak sempurna. Kita memberikan hewan kurban jangan dicampur adukan misalkan dengan ada udang di balik batu, karena Allah supaya memenuhi persyaratan kurban tersebut. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kaum muslimin muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.